Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Neni Sofia SPDI calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Provinsi Lampung. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran adalah upaya untuk memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala aspek kehidupan, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Kodrat alam yang dibawa sejak lahir yang menuntun anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan memberi ruang untuk murid agar bertumbuh sesuai dengan kodratnya sehingga mereka akan menjadi pribadi yang unggul, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. Refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan pemantik yang harus kita pahami. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya transfer materi pembelajaran saja. Yang kedua, ketuntasan nilai yang harus diperoleh sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal tanpa harus mengetahui karakteristik anak terlebih dahulu. Dan yang keempat, menilai hanya pada aspek kognitif anak saja. Yang kelima, nilai mencapai KKM dianggap tuntas dan berhasil. Yang keenam, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang ketujuh, tidak memperhatikan apakah murid paham dengan yang diajarkan. Selanjutnya, guru tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham atas materi yang sudah dijelaskan dan dipelajari. Murid disuruh menghafal materi sendiri tanpa dampingan seorang guru, dan sering mengeluh tidak berhasil jika murid tidak paham atas materi yang sudah dijelaskan, yang sudah difahami berkali-kali, dan ketika melakukan evaluasi pembelajaran, nilainya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dari hal tersebut, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya baru menyadari kalau selama ini apa yang saya pikirkan dan lakukan masih jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran. Guru harus memberikan kebebasan berekspresi, memberikan kebebasan berpendapat, dan juga memberikan kebebasan berkreasi agar apa yang jadi potensi diri dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya para murid. Guru menjadi pemimpin atau fasilitator bagi muridnya. Guru harus ikhlas penuh dengan kesabaran dan setulus hati. Guru harus memahami setiap karakteristik murid-muridnya. Dan guru juga harus memberikan kesempatan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merefleksi diri dan memiliki sebuah kesimpulan. Apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas yang saya ajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan untuk pembelajaran di kelas antara lain merancang metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Menerapkan metode pembelajaran abad 21 berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Pendidikan bukan lagi menuntut, tetapi menuntun. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan cara komunikasi yang baik akan membuat siswa belajar yang menyenangkan, sehingga metode student center akan tercapai dengan mudah. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat menginspirasi para pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.